Saya insya Allah akan silaturahim ke semua lembaga Amsilati yang terverifikasi, tapi yang nggak terverifikasi enggak. Berarti ini bisa ditunggu oleh semua Bisa. lembaga-lembaga. Nah, Khusus untuk yang inden kitab atau order kitab mulai tanggal yang sudah ditentukan kemarin sampai tanggal tertentu kita gratiskan ongkir. Di sana ketemulah pola. Ketemu pola, kita adakan Permamuda, kemudian ada strukturalnya khusus di wilayah daerah tertentu, ketuanya siapa. Nah, ketua yang menjabat di daerah itu nanti akan mendapatkan SK dari Korwil sekaligus surat izin atau SK tugas. Amsilati Jaga Podcast, motivasi, inspirasi, solusi, ngobrol asyik tentang Amsilati. Wujudkan masa depan cerah, berpikir, berzikir, dan beramal nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa channel TV atau channel YouTube Amsilati Jaga, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Kembali kita menyapa Anda semua di dalam satu program podcast yang sudah cukup lama kita nggak menyapa teman-teman semua. Insya Allah kita di pertemuan ini atau di perjumpaan ini kita punya informasi yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman semua. Nah, seperti biasa kita sudah bersama dengan koordinator wilayah Amsilati Jatim 3, beliau Kiai Ahmad Kamaluddin sudah berada di samping kita. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat. Alhamdulillah. Baik, Sehat selalu. Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, untuk mulai podcast kita seperti biasa kita akan berikan kesempatan untuk Kiai untuk menyapa Kiai. Seperti yang kita rasakan masih ada sisa-sisa lebaran ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati segenap munajat atau muallimin Amsilati Jawa Timur wilayah 3 dimanapun berada, khususnya seluruh lembaga Amsilati, pengguna Amsilati di wilayah Jatim 3 yang saya hormati semuanya. Salam takzim saya sampaikan kepada seluruhnya lewat podcast kali ini. Alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita di bulan Syawal yang insya Allah habis 3 hari lagi. Nah, ini semoga masih ada sisa-sisa hari raya Idul Fitri. Jadi izinkan kami mewakili seluruh tim atas nama koordinator wilayah Amsilati Jatim 3 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama 1 tahun dalam berinteraksi, lebih-lebih di pelayanan Amsilati ini ada kekurangan, ada kekhilafan. Mohon sudi kiranya kami dan teman-teman semuanya sebagai manusia biasa yang banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita semua memaafkan. Alhamdulillah. Baik Kiai, sebetulnya kita sudah lama nggak podcast itu karena banyak hal yang katakanlah jadi kendala Kiai. Sebenarnya justru kalau saya sendiri lebih enak. Fleksibel. Lebih enak, fleksibel. Karena podcast ini kan menjadi bagian dari semacam pelengkap saja. Program tapi yang melengkapi. Nah, tapi kalau nanti setiap minggu terus, terlalu sering malah. Ya seperti ini insya Allah malah standar, lebih enak. Lebih enak. Baik, Kiai. Ada kangen-kangennya. Betul. Jadi mohon izin Kiai, di perjumpaan ini kan Syawal awal tahun Kiai. Mungkin ada evaluasi yang sudah dibahas oleh tim dari kinerja yang sebelum-sebelumnya dan akan mungkin disampaikan oleh Kiai secara detail di podcast ini. Mungkin perihal apa Kiai yang menjadi fokus target tim Amsilati Jawa Timur 3 di tahun ke depan, 1 tahun ke depan ini?
pada dasarnya setiap langkah ini butuh yang namanya evaluasi. Meskipun kita berupaya sedemikian rupa, tentunya kekurangan-kekurangan itu pasti selalu ada. Namun kita mencoba bersama dengan teman-teman semua dalam artian atau dalam niatan kita mengabdi di Amsilati ini, gimana caranya kita punya loyalitas, tidak hanya sekedar ya jalan begitu-begitu saja, tapi kita mencoba untuk membuat inovasi di 1 tahun ke depan. Salah satunya yaitu upgrading data. Maksudnya begini, kita ingin mencoba mengaktualisasi kembali lembaga-lembaga yang sudah sangat intensif berhubungan dengan Korwil, untuk bagaimana ada pengembangan-pengembangan yang bisa seterusnya atau bahasanya selalu update. Rencananya setiap lembaga di seluruh wilayah Jatim 3 ini nanti ada inputting data ke website. Jadi mohon doanya ke segenap lembaga Amsilati di Jawa Timur dan dukungannya. Insya Allah nanti Amsilati Jatim 3 ini akan membuat website khusus, sekaligus ingin dibuatkan aplikasi khusus Android, semacam APK, nanti bisa diinstal di HP-nya, terus data informasi dari Jatim 3, program kegiatan, lembaga, apa saja insya Allah nanti bisa informasinya bisa lewat aplikasi. Masih proses pembuatan. Nah, di situ rencananya. Jadi dalam setahun ke depan bagaimana kita bisa inputting data secara aktif di media sosial sekaligus di media website lah. Kalau mohon izin Kiai, kalau saya memperhatikan dari 1 tahun atau bahkan 2 tahun kami bergabung di Korwil, memang hanya sekedar laporan kegiatan apakah wisuda ataukah monitoring. Tapi yang disebut dengan data sendiri maksud Kiai itu seperti apa detailnya Kiai? Begini, kan kita dalam standarisasi ini kan pengen tahu lembaga-lembaga yang betul-betul harus kita perhatikan. Karena mohon maaf, selama ini Korwil itu memang seperti pada podcast-podcast yang sudah-sudah. Kita kan punya komitmen tidak akan membuat peraturan yang baku. Ada aturannya tapi ya tipis-tipis. Artinya tidak baku harus, enggak. Fleksibel lah, sesuai dengan situasi dan kondisi lembaga tertentu. Akan tetapi kita berupaya untuk memberikan pelayanan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Mu'alif Amsilati kepada kami. Nah, karena ini bagian dari amanah, maka kita merasa harus dikawal terus ya. Harus bahasanya mencoba untuk istiqomah bagaimana menjaga atau menyampaikan amanah di Korwil ini dengan baik. Nah, sehingga kami perlu tahu bahwa lembaga-lembaga Amsilati yang memang betul-betul berkaitan atau berafiliasi dengan Korwil itu biar kita paham. Kalau data itu nanti lembaga masuk, kemudian jumlah santrinya, tiap tahun jumlah wisudanya. Nah, sementara ini hasil dari laporan tiap akhir tahun, setiap bulan Sya'ban atau terakhir bulan Ramadan, itu jumlah wisuda Amsilati seluruh Jawa Timur, khususnya di Jatim 3, ini lebih dari 4.000 santri wisuda. Nah, itu pertanyaannya, ngukurnya dari mana Gue? Kalau memang belum ada datanya sementara. Nah, ngukurnya kita dari penyediaan syahadah. Kan kemarin biasanya lembaga yang mau mewisuda itu kan membuat syahadah sendiri. Kemudian kita mengajukan usulan ke pusat, diberi SK. SK ini untuk membuat ijazah yang seragam. Jadi Jawa Timur gimana caranya lulusannya itu ijazah
datanya satu, sama yang dikeluarkan oleh Korwil, yang diketahui oleh Mu'alif. disahkan oleh mu'alif, diketahui oleh Korwil. Nah, kita sudah beberapa tahun ini ingin mencoba menawarkan. Dulu awal-awalnya tidak semua. Nah, alhamdulillah kita tiap tahun ijazah atau syahadah resmi, ya. Syahadah resmi yang disahkan oleh mu'alif, yang diketahui standarnya oleh Korwil, ini tiap tahun kita mengeluarkan lebih dari 4.000. Nah, dari situ saja. Nah, kemungkinan besar masih ada lembaga-lembaga yang wisuda tapi tanpa pengetahuan Korwil. Nah, itu enggak masuk hitungan. Jadi yang masuk menggunakan syahadah resmi ini yaitu 4.000 setiap tahun lebih. Artinya ada kemungkinan jumlah itu akan bertambah. Kita tidak menghitung, artinya kan hitungan itu di luar lembaga-lembaga. Di luar lembaga-lembaga yang belum bergabung kepada Korwil. Nah, sehingga nanti ketika data ini kita resmi input di website, tujuannya ini menjadikan informasi. Oh, bahwa lembaga ini tiap tahun mewisuda segini. Nah, jadi itu nanti update terus. Sehingga ketika lembaga yang lain ini mengetahui bahwa data wisuda setiap lembaga ini tercatat oleh Korwil, nah sehingga kita bisa mengukur setiap lembaga ini tiap tahunnya, oh ini yang tahun kemarin lembaga ini yang diwisuda 300. Tahun ini menjadi 350. Ya, berarti ini secara program lembaga itu dianggap efektif. Kenapa? Karena tiap tahun datanya bertambah terus. Dan akan menjadi catatan juga. Menjadi catatan untuk Korwil. Atau juga barangkali Kiai menjadi poin plus ketika lembaga ini menjadi lembaga percontohan ke lembaga-lembaga yang lain. Nah, jadi data ini juga nanti bisa menjadi bagian dari motivasi untuk lembaga-lembaga yang lain. Nah, mohon izin Kiai terkait dengan lembaga. Mungkin tadi sempat disinggung ada lembaga yang memang mau gitu berkomunikasi dengan Korwil. Saya juga sempat mendengar ada memang lembaga juga yang mau intens, bahkan mereka mengajukan SK lembaga. Seperti apa itu Kiai, SK lembaga? Kalau SK lembaga itu sebenarnya kita sudah mendapatkan yang namanya piagam pendirian. Piagam pendirian itu kita ngajukan SK kalau tidak salah sekitar tahun 2010. Nah, tujuannya adalah untuk agar lembaga itu betul-betul mempunyai hak dan izin untuk menerapkan metode Amsilati. Jadi memang saya pernah nulis di buku Converwil dulu, itu memang ketika ingin menjadi kader, ya sudah ngajar saja. Standarnya yang penting bisa ngajar. Nanti kalau berhasil ngajar, mengantarkan anak muridnya sampai wisuda, maka boleh mengajukan sertifikat pendidik sebagai bentuk diakui kalau dia itu berhasil menggunakan atau mengajar metode Amsilati. Nah, ketika lembaga itu berhasil mewisuda santrinya minimal 1 kali, berarti dianggap lembaga itu telah berhasil menerapkan metode Amsilati. Lah, untuk mempermudah pendataan, dulu sempat saya usulkan seyogyanya, sebisanya lembaga yang sudah pernah mewisuda ini mengajukan izin pendirian lembaga, agar supaya lembaga itu terverifikasi. Oh, lembaga ini ada Amsilatinya. Nah, sekaligus di lembaga itu nanti tercantum semacam barcode untuk data. Nah, kalau lembaga itu sudah mempunyai piagam pendirian, maka salah satu manfaatnya lembaga itu betul-betul memiliki hak untuk menyebarkan Amsilati. Nomor 2, karena piagam pendirian itu di bawah naungan atau datanya masuk ke dalam data Korwil, maka ini menjadi prioritas pelayanan yang akan dilayani oleh Korwil dan tim-timnya. Pelayanan yang dimaksud adalah mungkin monitoring dan lain sebagainya. Pelayanannya gitu, monitoring. Jadi nanti ketika lembaga itu sudah terdaftar resmi, sebisa mungkin lembaga itu tidak perlu mengajukan untuk monitoring. Tapi sudah menjadi kewajiban dari Korwil dan timnya untuk meninjau atau mengevaluasi secara langsung tanpa perlu diminta. Nah,
Nah, kenapa? Karena datanya sudah terverifikasi. Oh, ini ada data pengguna Amsilati dan datanya lengkap masuk ke Korwil dan terverifikasi betul-betul aktif. Nah, sehingga Korwil dan tim-timnya ini nanti akan mempunyai tanggung jawab bahwa ini loh lembaganya. Jadi setiap bulan nanti tanpa diminta pun akan ada tim yang apa ya bahasanya silaturahim, mengevaluasi, mengupgrade, kemungkinan ada kendala apa, ada program apa, ada keluhan apa, ada solusi apa. Nah, ini nanti menjadi bagian dari pelayanan jangka panjang. Saya juga sempat berpikir nanti kemungkinan saya kan sering buat program, semacam program seperti 2 tahun kemarin ini untuk program kilatan kita subsidi. Nah kan begitu. Terus untuk beberapa bulan ini sampai bulan Juni, seperti kemarin untuk pembelian kitab, ongkir kan memang sebenarnya itu urusan lembaga masing-masing, urusan masing-masing. Nah dari Korwil tak kasih program khusus untuk yang inden kitab atau order kitab mulai tanggal yang sudah ditentukan kemarin sampai tanggal tertentu kita gratiskan ongkir. Bisa jadi suatu saat lembaga-lembaga yang terdaftar ini nanti kemungkinan besar nanti dari Korwil membuat program ada diskon berapa persen untuk lembaga Amsilati di bawah yang terafiliasi dengan Korwil, entah mungkin 20 pengorder pertama. Nah, kan seperti itu. Nah, ini nanti kita hanya akan berikan kepada lembaga-lembaga yang betul-betul terverifikasi oleh Korwil. Nah. Sebetulnya mungkin kami memahaminya ini bagian daripada katakanlah bagian kecil daripada komunikasi Korwil dengan lembaga. Adapun yang lain-lain ya dulu sempat disinggung sama Kiai. Sebetulnya untuk sama-sama ngejaga yang disebut barangkali kualitas pelaksanaan KBM mungkin yang ya sebenarnya kalau kualitas kita tidak apa ya, mungkin ada yang jauh lebih berkualitas tanpa dipegang Korwil, tanpa punya hubungan, tanpa ada monitoring, tanpa ada silaturahim. Mungkin ada yang jauh lebih berkualitas malah bagus. Akan tetapi secara struktural kami tetap menganjurkan untuk gabung dengan Korwil itu menjadi bagian dari amanah. Kalau saya diberi amanah untuk jadi Korwil artinya membantu lembaga-lembaga Amsilati di wilayah yang telah ditentukan, kemudian tidak ada komunikasi gara-gara mungkin apa ya, saya sudah lebih dulu belum ada Korwil sudah pakai. Oh saya ini juga alumni Jepara. Oh saya ini juga sudah ikut diklat berkali-kali langsung sama Musoneh, ngapain saya ikut Korwil? Nah, tidak masalah. Akan tetapi dari urusan amanah ini kita menjadi tidak amanah lagi. Makanya saya anjurkan tetap ada komunikasi dengan Korwil selaku kita menjadi bagian dari melakukan yang bahasanya apa gitu, amanah-amanah yang memang secara komunikasi menjalin hubungan silaturahim di lembaga Amsilati. Kalau saya tetap intinya saya kembalikan Korwil intinya ingin melayani. Nah, kemudian membuat inovasi-inovasi baru agar supaya apa? Agar supaya program-program Amsilati yang kita kehendaki di lembaga-lembaga Amsilati itu memenuhi sesuai dengan kriteria-kriteria yang diinginkan oleh lembaga. Nah, terima kasih atas penjelasannya Kiai. Ini kan sangat insya Allah menjadi poin penting ya Kiai untuk lembaga-lembaga. Insya Allah. Saya atau teman-teman yang lain yang ada di lembaga masing-masing. Nah Kiai, perihal data tadi Kiai, sempat disinggung kemarin perihal apa istilahnya steppingnya atau langkah-langkahnya dari masing-masing lembaga yang ingin melaksanakan wisuda. Dianjurkan kan kemarin hasil rapat bahwa sebaiknya dari hasil apa namanya dari teman-teman yang ada di lembaga untuk mengajukan atau katakanlah menyampaikan. Oh ya itu bagian dari ini, bagian dari verifikasi. Kenapa? Karena kita kan akan memasukkan atau inputting data something di wisuda. Nah sehingga secara standar nanti ketika mau contoh ya ada satu lembaga
ingin melakukan wisuda, biasanya kan ada evaluasi. Dalam artian evaluasi ini ujian akhir. Nah, ketika ada tim penguji dari Korwil untuk memberikan kesimpulan standar yang dicapai oleh lembaga itu, kemudian anak-anaknya siap di wisuda. Nah, ini nanti ada rekom, semacam rekom pengajuan. Rekom bahasanya. Nah, rekom pengajuan bahwa lembaga ini yang lolos ujian, lolos verifikasi untuk wisuda, yang jumlahnya asalnya 400, ternyata yang lolos 360. Nah, 360 ini siap di wisuda tanggal ini, bulan ini, mengajukan ijazah atau syahadah resmi. Nah, itu nanti ada data yang dikirimkan ke Korwil, sehingga data ini nanti menjadi acuan evaluasi dari Korwil ke lembaga tersebut. Ya, seperti tadi, kalau udah masuk, tahun ini yang diwisuda 360, tahun depan 400. Berarti lembaga ini ada kenaikan standar. Berarti efektifnya program amsilati di lembaga tersebut itu patut diapresiasi. Nah, sehingga dari sinilah nanti kita akan membaca lembaga-lembaga yang sudah mewisuda sebegitu banyak. Kira-kira lulusan wisuda itu mau dikemanakan? Nah, seandainya mau dimasukkan lagi ke kurikulum diniyah sesuai dengan keputusan lembaga, monggo. Cuma dari Korwil juga memberi antisipasi, memberikan pandangan program pasca. Nah, sehingga nanti ada pengembangan program. 360 yang lainnya dimasukkan ke Madin, silahkan. Coba yang berapa anak ini masukkan ke sesuai kurikulum yang diamsilati, ada pasca amsilati. Nah, itu nanti menjadi dari data inilah, dari verifikasi inilah, atau dari laporan inilah, kita nanti akan membuatkan semacam kisi-kisi kurikulum pasca amsilati. Tujuannya ke sana. Baik, cukup jelas. Ya. Nah, sehingga ketika data itu masuk untuk rekom 360 datanya masuk. Nah, itu nanti juga akan menjadi bagian dari laporan ijazah yang keluar dari lembaga dari Korwil ke lembaga ini sesuai dengan permintaan rekom yang untuk diwisuda. Ini menjadi catatan untuk bagian ijazah. Ya memang begitu. Ya cuma ini kan inovasi, artinya kita mengagendakan dalam setahun ini. Masalah pelaksanaannya ya monggo, terserah nanti bagaimana tanggapan dari lembaga dan lain sebagainya. Sementara kabarnya sudah masuk ada 2 lembaga yang sudah mengirimkan rekom itu. Banyak, bukan cuma 2. Saya sudah menerima dari beberapa lembaga tentang ini hasil yang saya sampaikan di podcast kali ini berkaitan dengan inputting data, rekomendasi, dan lain sebagainya, itu berawal dari pengajuan-pengajuan beberapa lembaga yang kemarin. Tapi karena belum kita seragamkan, sehingga yang mau-mau saja dulu. Berarti ini sudah dijalankan? Sudah dijalankan. Nah, agar supaya program ini bisa diikuti atau bisa menjadi agenda tetap ke seluruh lembaga, makanya ini menjadi agenda tahun ke depan. Sebenarnya sudah berjalan, sudah. Kalau boleh tahu lembaga mana? Banyak. Lembaganya banyak. Udah mengawali ternyata. Udah mengawali. Baik, mohon izin pindah ke pertanyaan berikutnya, Ki. Nah, di tim Jawa Timur 3, amsilati wilayah Jawa Timur 3 ini kan ada bahasanya ada Korma Muda, Ki. Nah, perkembangan Korma Muda sendiri seperti apa? Korma Muda itu sama, itu bukan bagian dari program utama, tapi juga bagian dari inovasi. Karena dulu ketika saya pertama kali mengadakan Konverwil, dalam artian yang ngikuti itu dari seluruh lembaga Jatim 3, baik itu pengelolanya maupun kader-kadernya, yang kita kumpul jadi satu, kemudian dijadikan satu grup. Dulu asalnya 700-an lebih. Itu kan sudah berapa tahun yang lalu. Lambat laun mungkin kader-kader yang dulunya aktif ngajar di lembaga mulai boyong, sehingga tidak intens di grup itu. Sementara setiap daerah itu banyak, sehingga gimana caranya tetap ada
semacam wadah. Kalau munajat itu mungkin wadah secara umum se-Jawa Timur. Nah, untuk mengkoordinir lebih intens lagi, kemungkinan munajat per daerah. Makanya saya singkat jadi Korma Muda. Korma Muda seperti yang sudah saya sampaikan di podcast kemarin, koordinasi majelis amsilati munajat daerah. Pertama kali kita adakan dulu di Probolinggo. Nah, cuma dulu hanya ajang silaturahim. Secara program belum terbentuk. Belum menemukan apa ini Korma Muda itu sebenarnya ngapain sih? Itu belum ada polanya. Dulu hanya yang penting ayo ketemu silaturahim munajat di daerah Probolinggo, ketemu untuk saling sharing tentang solusi masalah, problem dan lain sebagainya. Belum ada strukturalnya. Terus berkembang lagi Jember yang kita laksanakan beberapa waktu yang lalu. Insya Allah podcast terakhir dengan saya itu membahas tentang Korma Muda yang akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Nah, di sana ketemu pola, kita adakan Korma Muda, kemudian ada strukturalnya khusus di wilayah daerah tertentu, ketuanya siapa. Nah, ketua yang menjabat di daerah itu nanti akan mendapatkan SK dari Korwil sekaligus surat izin atau SK tugas untuk menaungi lembaga-lembaga di kabupaten tertentu atau setempat, ya. Dalam hal ini Jember, maka di Kabupaten Jember. Nah, kemarin dari Korma Muda Jember, dalam hal ini kan Ustadz Nur Hadi yang terpilih kemarin. Ini kan yang milih kan bukan Korwil, tapi yang milih adalah lembaga sendiri. Nah, sehingga Korwil itu hanya merestui, mengapresiasi, mendukung dan memberikan SK dan menyinkronisasi program-program yang ada di daerah Jember disinkronkan dengan program-program dari Korwil, sehingga Korwil itu punya semacam penyambung. Tapi ketika ada Korma Muda itu punya program sendiri, ya tidak masalah, itu bagus, berarti jalan. Jember termasuk jalan. Nah, ini salah satunya. Beberapa waktu yang lalu Korma Muda seangkatan kepengurusan Korma Muda Jember beserta jajaran munajat, mualimin kader-kader amsilati di Jember mengadakan MTK. Musabaqah qiraatul kitab, ya. Nah, jadi lomba-lomba semacam itu. Terus kemarin ini untuk tahun ini kita diberi tugas atau dimintai semacam program bagaimana untuk menyinkronisasi lembaga-lembaga di Jember. Nah, kemarin kita ajukan atau semacam membuat program ingin ada nomor urutisasi. Nomor urutisasi, ya. Artinya nomor statistik lah. Pengenal, ya. Pengenal. Jadi semacam lembaga itu punya nomor urut. Nah, nanti nomor urut ini akan disinkronkan dengan data yang ada di Korwil. Contohnya ada lembaga Pondok Pesantren Al-Qadiri, nomor statistiknya 001 berapa? 1J berarti. Nah, satu Jatim 3 misalkan. Nah, itu nanti nomor statistik yang ada di lembaga disinkronkan ke websitenya Amsilati Jaga, tinggal diklik, di sana sudah ada informasinya. Pondok Pesantren Al-Qadiri, program Amsilati diterapkan di MTS, MA, misalkan pondok pesantren, jumlah muridnya ini, wisudanya ini, kadernya ini, jadi informasinya lengkap. Jadi sampai punya ide seperti itu, ya. Terus yang insya Allah dalam beberapa bulan ini kita akan upayakan khusus untuk Korma Muda Jember, kemarin sudah mengajukan untuk pembuatan seragam khusus untuk santri-santri Amsilati. Sehebat itu, udah sejauh itu Jember. Ya, di Jember itu kan lembaganya banyak, seperti ada Kiroati, Yambua, Tartili, Tartila. Nah, kemungkinan akan
model seperti itu karena dianggap efektif dalam Adaptasi berarti. di dalam apa ya, menstrukturalisasi kelembagaan. Ya sehingga kemarin akan saya dipikirkan oleh Korwil, karena memang ini sudah waktunya kayaknya, sudah waktunya Amsilati di Jawa Timur itu mengarah ke sana. One step ahead berarti, Nah, satu jadi langkah lebih maju. pengennya emang begitu. Pengennya kemarin itu ada usulan lembaga terverifikasi semua, punya nomor statistik semua, datanya sinkron ke Korwil, kemudian murid-muridnya berseragam, ketika wisuda pengennya wisuda massal. Satu Jember, wisuda satu tempat. Oke. Itu gimana itu, Nah, ini masih dalam kajian. Cuma ini bagian dari keinginan atau usulan atau program yang dirancang oleh Korma Muda Jember. Nah, ketika nanti ini lembaga daerah-daerah yang lain seperti Probolinggo, Pasuruan, Malang bisa seperti itu, secara pengkoordinasiannya ya kemungkinan nanti Amsilati berseragam semuanya. Sehingga nanti ketika programnya sama seperti Korma Muda Jember ada MKK, Probolinggo ada MKK, Pasuruan ada MKK, Malang ada MKK. Mungkin MKK daerah terbaiknya kita bisa jadikan satu untuk MKK tingkat Jawa Timur, tingkat wilayah. Nah, ini kalau dengar Jember tuh kayak asik gitu ya. Iya. Nah, harapannya kan mudah-mudahan gitu yang lain-lain bisa ngikutin. Termasuk barangkali di Bondowoso juga mungkin akan punya keinginan untuk mengadaptasi ke Jember seperti apa gitu? Ya, meskipun ini Jember berjalan, cuma nanti lebih dulu Bondowoso. Karena pusat. Seperti tentang pengajuan seragam yang buat dari Korwil kemarin atas permintaannya ya nanti akan dikaji ulang oleh Korwil. Nanti akan didesain, gimana desainnya itu mempunyai ciri khas khusus di Jatim 3. Sebelum kita distribusikan ke Jember kan di Bondowoso sudah dulu. Iya, baik, Kiai. Harapan Kiai untuk daerah-daerah yang lain mungkin seperti apa, Kiai? Kalau harapan itu saya tidak banyak kan. Harapannya kalau saya sendiri itu yang penting Amsilati dijalankan di lembaganya dengan iktikat membuat semacam perubahan standar di pondok itu dengan adanya Amsilati, kemudian mempermudah murid-muridnya, mempermudah santri-santri untuk belajar kitab kuning, kemudian ada kendala, ada komunikasi, kemudian wisuda. Secara wisuda karena anak-anak sudah mikirnya mumet-mumet, hafalan betul, ngikuti program betul, wisuda sekali wisuda setidaknya resmi ijazahnya dari Korwil, bukan ijazah cetakan sendiri. Takutnya nanti kalau cetakan sendiri tanpa ada pengakuan secara resmi dari yang sudah diamanai ya, takutnya mereka sudah mati-matian belajar Amsilati, ternyata wisudanya mandiri, ijazahnya buatan sendiri, ilegal gitu loh. Ya, kalau bisa enggak. Emang sebenarnya kan komunikasi sebenarnya. Jadi kita enggak mau ngatur, enggak mau macam-macam juga. Selama ada komunikasi yang baik, tetap insya Allah kita sama-sama mencari yang terbaik. Ya kalau ada anggapan ngatur pondoknya orang, ngapain saya ngatur pondoknya orang, ngatur pondok sendiri ruwet loh kan? Malah disuruh ngatur pondok. Malah suruh ngatur pondoknya orang, enggak mau. Ngatur pondok sendiri ruwet. Nah, cuma karena tadi bagian dari amanah ya sudah. Amanah ini akan saya jalankan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya. Sesuai di bidangnya juga, tidak mau merambat-rambat ke urusan dalam, tidak. Hanya kita mandatnya di urusan Amsilati ya Amsilati. Siap ya. Nah, salah satu program yang dijalankan oleh tim Amsilati Jatim 3 itu adalah yang agak intens ya, adalah monitoring ya. Ya. Nah, seperti apa sih sebetulnya esensi dari monitoring itu Kiai? Sangat apa gitu, sangat penting, sangat bagus. Karena monitoring sendiri itu kan bagian dari untuk apa gitu? Bahasanya begini. Orang kalau punya sawah kan harus ditanami. Setelah ditanami kan enggak dilepas begitu saja. Tetap harus dilihat. Oh, ini pertumbuhannya bagaimana?
Ini bertumbuh ke atas apa ke samping? Lah perjalanannya gimana? Dia jalan maju apa jalan miring? Apa jalan di tempat Atau mundur? atau mundur? Nah, ini bukan semacam tugas korwil, tidak. Cuma ini jadi bagian dari amanah. Amanah dan tanggung jawab. Nah, sehingga para tim ini kan niatnya di Jatim 3 ini kan sama seperti saya, ini kan namanya santri, disuruh kiai, statusnya ngabdi, ya namanya ngabdi gimana? Jalankan. Ngabdi itu ya yang penting ingin jalankan. Diterima, tidak diterima itu saya tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Yang penting saya jalan begitu saja. Bahasanya orang jalan disapa orang ya balik nyapa, tidak disapa ya nyapa. Ketika sudah nyapa kok tidak dibales, ya jalan saja begitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Nah, di monitoring itu fungsinya begitu. Jadi hubungan silaturahim biar tetap terjalin. Yang kedua, kemungkinan karena santri-santri Amsilati tiap lembaga, tiap tahunnya itu kan ganti. Bukan orang-orang itu saja kan. Nah, tentunya butuh yang namanya ketemu dengan bahasanya tim korwil atau dievaluasi korwil. Ini kan kesannya secara apa ya, ke santri ini kan terkesan dia termotivasi. Termotivasi, oh ketemu ini, oh nanti dibikinikan, ada semacam arahan-arahan dan sebagainya. Meskipun tidak ada bobotnya, setidaknya ada sedikit hubungan lah, begitu. Menyambung silaturahmi. Nyambung. Nah, cuma makanya biar program evaluasi monitoring ini menjadi aktif, efektif tanpa harus diminta dari lembaga, pengennya ada pendataan. Soalnya kalau tidak terdata seperti kemarin, kita kan tidak tahu diharapkan apa tidak sama lembaga. Tak tahunya tidak diharapkan, tahu-tahu datang. Tahu-tahu datang, Tamu tidak diundang. tamu tidak diundang. Akhirnya kita canggung mau menyampaikan. Tapi kalau data itu sudah terverifikasi di database-nya Jatim 3, oh ini adalah orang-orang yang memang punya hubungan, punya ikatan dengan Amsilati Jepara lewat korwil. Nah, korwil mempunyai tugas untuk bagaimana menyambangi data-data yang terverifikasi lembaga-lembaga ini sebagai bentuk pelayanan dan tanggung jawab. Jadi nanti tidak perlu diminta, Ustadz tolong jadwalkan lembaga kami. Nah, kita nanti Ini bagian dari evaluasi yang bagian dari evaluasi. Jadi kita datang langsung. Ya, kalau data itu terverifikasi, gabung betul, sinkron betul ke korwil, ini dianggap keluarga besar Amsilati. Kalau dianggap keluarga besar Amsilati, masa tim mau pulang ke rumahnya sendiri harus diundang. Nah, ini penting. Nah, ini maksud saya begitu. Jadi untuk lembaga-lembaga yang terverifikasi datanya masuk ke database-nya korwil, ini sudah menjadi satu bagian dari keluarga besar Amsilati Jawa Timur. Sehingga secara standar, secara pengalaman, secara problem masalah kita tanggung bareng-bareng. Ini ada Biar lebih ringan ya. Ini ada masalah seperti ini. Nah, ini menjadi bagian bareng-bareng gitu. Siap ya. Sebetulnya pertanyaan semua di podcast ini udah selesai ya. Ya sama-sama Kang, kita ini pokoknya intinya apa ya? Ya sudahlah. Intinya kita itu selama masih bisa menjalani pengabdian di Amsilati ya sudah kita jalani. Selebihnya wallahu alam dan kita serahkan sepenuhnya ke lembaga masing-masing. Intinya kita itu ingin mengajak bekerja sama, ayo sama-sama ngabdi di pendidikan. Saya sendiri juga orang yang mungkin banyak kekurangannya juga. Bahkan kalau saya hitung-hitung, saya emang banyak hal yang keliru menurut saya sendiri, karena saya bahasanya dianggap jadi korwil, tapi beberapa tahun ini tidak pernah terjun langsung, cuma ngatur toh, nyuruh toh, itu ya tapi tidak ada salahnya juga sih, karena saya dulu juga 9 sampai 10 tahun lebih jalan lah, karena sekarang gilirannya anak-anak muda yang
semangatnya tinggi, ya kenapa tidak mereka saja yang Memberikan kesempatan pada memberikan yang lain. kesempatan yang lebih muda. Artinya tadi bukan memanfaatkan tim, tapi menjadikan mereka bermanfaat. Toh nyatanya kalau mereka nanti ada keluhan-keluhan apa, kalau bisa menyelesaikan ya silahkan. Kalau tidak ngatasi, boleh diserahkan ke saya. Saya kalau tidak bisa, pikir bareng-bareng. Begitu intinya. Terima kasih. Tapi banyak. tetap saya punya niatan, tidak tahu nanti saya mulai bulan kapan. Saya insya Allah akan silaturahim ke semua lembaga Amsilati yang terverifikasi, tapi Oke. yang tidak Siap. terverifikasi tidak. Berarti ini bisa ditunggu oleh semua Bisa. lembaga-lembaga. Nah, itu Karena perlu ya dicatat kalau yang teman-teman. tidak terverifikasi itu bahasanya gini. Karena gimana ya, agak susah emang kan. Takut salah juga saya gitu loh. Soalnya memang ada beberapa lembaga Amsilati itu semacam gimana ya, susah saya ngomongin, takut saya terlalu suudzon. Takut terlalu suudzon. Intinya begini, ada pilihan, ada kualifikasi, ada lembaga yang betul-betul pengen betul di apa ya, dibersamai. dibersamai oleh Korwil. Ada yang lembaga emang tidak perlu korwil-korwilan, aku siso, aku sudah tahu, aku santri Amsilati, aku pernah diklat, saya jalan sendiri sudah, keluar dari sistem, keluar, ada yang seperti itu. Nah ini yang menjadi, tapi tidak masalah, justru seperti yang sudah saya sampaikan itu mengurangi beban, malah enteng ke saya, begitu loh. Di samping yang selalu Kiai sampaikan bahwa Amsilati milik kita bersama. Miliknya orang banyak, bukan miliknya Korwil. Bukan miliknya Korwil, miliknya orang banyak. Itulah. Baik Kiai. Terima kasih atas informasi yang Gitu sudah ya. disampaikan. Oke. Insya Allah semua informasi yang menjadi program 1 tahun ke depan Bismillah, dari bismillah. Korwil, mohon doanya, mohon bimbingannya Kiai. Oke. Insya Allah. Saya dengar-dengar atas kesepakatan teman-teman, katanya jenengan sekarang yang memimpin barisan tim Amsilati. Ya diperkenalkan ini. Saya tugasnya nge-host aja Ah. buat biasa. Sebenarnya sama saja, yang penting Sama, ayolah iya. bareng-bareng. Insya Allah Itu Kiai. ya. Oke. Mohon doanya, mohon bimbingannya. Sama-sama. Insya Allah 1 tahun ke depan mudah-mudahan ada perbaikan. Amin, amin. Terima Ya, kasih mari banyak. kita saling bekerja sama lah. Ya, Oke, dengan siap, lembaga Kiai. pun begitu. Baik. Iya. Baik Kiai, terima kasih atas semua informasi yang sudah disampaikan. Mohon izin untuk kita selesaikan Monggo. podcastnya. Nggih. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan terakhir. Udah podcast? cukup. ya. cukup. Ya, selebihnya nanti biar di handle dengan tim sesuai dengan bagian-bagiannya. Mungkin yang bagian monitoring siapa, bagian evaluasi siapa, bagian yang membuka lembaga baru siapa, bagian apa namanya, kaderisasi siapa, itu ada bagian-bagiannya. Oh, bagian kitab siapa. Oh nggih, perlu saya sampaikan ke segenap pengguna Amsilati Jatim 3 berkaitan dengan kitab. Kemarin sudah ada kesepakatan pengumuman bahwa untuk order di gelombang pertama sudah dimulai dan akan ditutup sampai tanggal 15 Juni kalau tidak salah ya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk gelombang pertama. Untuk selebihnya ketika tidak kebagian ya kemungkinan besar nanti boleh order di bulan berikutnya, Iya. di bulan-bulan berikutnya, karena stok yang ada di Jatim 3 ini memang tidak bisa Terbatas. banyak, terbatas. Terus kalau dulu kitab bisa DP, kemudian kitab dikirim, ada 2 minggu kemudian pelunasan. Untuk keputusan yang sekarang ini dirubah, artinya dirubah dalam artian untuk order kitab dipersilakan untuk konfirmasi jumlah pesanannya, Oke. kemudian transfer, konfirmasi kalau sudah transfer lunas baru Kirim. dikirim Free ongkir. free ongkir. Selama periode free ongkir Oke. ini. Untuk kamus sama, kamus itu kita tidak bisa nyetok. Kamus tidak bisa nyetok. Untuk order kamus ada syarat baru dari percetakan ya. Hingga untuk kamus
itu harus inden, pesan, kemudian pelunasan pembayaran, baru nanti diorderkan. Begitu. Mungkin nanti datanya bisa ditampilkan di layar Monggo, sana. monggo. Monggo, Cukup, cukup Kiai. itu saja. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak podcast kita di kesempatan kali ini. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita, utamanya Amin, lembaga-lembaga yang amin, ada di amin. daerah. Semoga, semoga. Mungkin demikian podcast kita. Segala kekurangan dan kekhilafan. Oh ya, jangan lupa untuk dukung dan terus support channel YouTube kita ini dengan subscribe, like dan share. Oke. Terima kasih banyak Kiai. Terima kasih. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.